Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi pelajaran IPA kita untuk kelas 9. Kali ini materi yang akan kita bahas tentang reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Kita lihat dulu sub materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada 4 sub materi, yaitu yang pertama tentang bunga, kemudian pembentukan gamet, yang ketiga tentang polinasi atau penyerbukan, dan yang keempat tentang pembuahan ganda. Kita awali dengan pembahasan bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif atau seksual pada tumbuhan Angiospermae. Baik, kita akan membahas dulu bagian-bagian dari bunga. Perhatikan, bagian yang paling atas ini kita sebut dengan kepala putih, kemudian di bagian bawahnya ini adalah tangkai putih, dan bagian paling bawah lagi kita sebut dengan ovarium. Mulai dari kepala putih sampai ovarium, ini kita sebut dengan putih. Yang berikutnya adalah kepala sari, kemudian bagian bawahnya ini adalah tangkai sari. Ini kita sebut dengan benang sari. Yang berikutnya adalah bagian ini kita sebut dengan kelopak bunga, sedangkan yang ini adalah mahkota bunga. Kemudian ini kita sebut dengan ovul atau bakal biji, dan bagian paling bawah ini adalah tangkai bunga. Apa fungsi dan peranan masing-masing bagian bunga ini kita akan bahas berikutnya. Yang pertama kita lihat tangkai bunga. Tangkai bunga ini berperan dalam menopang atau menyambung bagian bunga dengan batang. Kemudian yang berikutnya adalah kelopak bunga. Ini berperan dalam melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Yang berikutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga ini biasanya warnanya bermacam-macam dan sangat menarik, sehingga disebut sebagai perhiasan bunga. Fungsinya adalah untuk menarik serangga atau kupu-kupu supaya hinggap untuk membantu proses penyerbukan. Yang berikutnya adalah putik, di mana putik ini berperan sebagai alat kelamin betina. Kemudian yang berikutnya adalah benang sari, ini berperan sebagai alat kelamin jantan. Yang berikutnya kita bahas tentang istilah bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap apabila terdapat semua bagian-bagian dari bunga. Contohnya adalah bunga bakung dan bunga sepatu. Sedangkan untuk bunga tidak lengkap, ini apabila tidak memiliki satu atau beberapa bagian dari bunga tadi. Contohnya adalah bunga kamboja dan bunga kelapa. Yang berikutnya adalah ada istilah bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna apabila memiliki 2 kelamin. Artinya dalam bunga tersebut memiliki benang sari dan memiliki putik. Sedangkan untuk bunga tidak sempurna, ini hanya memiliki salah satu alat kelamin saja. Contoh, ketika bunga memiliki benang sari saja, dikatakan bunga jantan. Sedangkan bunga yang hanya memiliki putih saja, maka disebut dengan bunga betina. Baik, sekarang kita lanjut untuk pembentukan gamet jantan. Gamet jantan ini dibentuk di kepala sari, di mana serbuk sari ini berasal dari mikrosporosit yang merupakan sel induk. Kemudian sel induk ini akan membelah secara meiosis sehingga dihasilkan 4 sel haploid yang disebut dengan mikrospora. Masing-masing sel mikrospora ini selanjutnya akan membelah secara mitosis sehingga dihasilkan serbuk sari, di mana serbuk sari ini di dalamnya terdapat 1 sel generatif dan 1 sel vegetatif. Inilah hasil akhir dari pembentukan gamet jantan, yaitu berupa serbuk sari. Yang berikutnya adalah pembentukan gamet betina. Gamet betina ini dibentuk di dalam ovul yang terdapat di dalam bakal buah atau ovarium. Diawali dari 1 sel induk yang disebut dengan megaspora, di mana megaspora ini bersifat diploid, kemudian membelah secara meiosis menghasilkan 4 sel megaspora. Kemudian dari 3 sel megaspora ini akan mereduksi hanya 1 yang akan berkembang. 1 sel megaspora yang berkembang ini selanjutnya akan membelah secara mitosis sebanyak 3 kali,
sehingga dihasilkan 8 inti sel, di mana 8 inti sel ini akan membentuk 3 sel di bagian atas. Ini disebut dengan sel antipodal, kemudian 2 sel ini disebut dengan kandung lembaga sekunder atau KLS, sedangkan yang 3 ini berada di celah mikrofil. Yang 1 disebut dengan sel telur atau ovum, sedangkan yang 2 ini kita sebut dengan sel sinergit. Sehingga hasil akhir dari pembentukan gamet betina adalah berupa 8 inti sel, di mana strukturnya adalah 3 sel antipoda, kemudian 2 KLS, kemudian 1 sel telur, dan 2 sel sinergit. Inilah hasil akhir dari pembentukan gamet betina pada bakal biji. Kita lanjutkan dengan polinasi atau penyerbukan. Penyerbukan itu terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik. Kemudian penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Ada macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Kita lihat. Yang pertama, apabila serbuk sari berasal dari bunga yang sama, maka kita sebut dengan penyerbukan sendiri atau disebut dengan autogami. Kemudian, apabila serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon, ini kita sebut dengan penyerbukan tetangga atau ketonogami. Yang ketiga, apabila serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda dan dari pohon yang berbeda, maka penyerbukan ini kita sebut dengan penyerbukan silang atau alogami. Sedangkan yang keempat, apabila serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda, kemudian pohon yang berbeda, dan jenisnya juga berbeda, maka ini kita sebut dengan penyerbukan bastar atau hibridogami. Yang berikutnya adalah penyerbukan berdasarkan perantaranya atau vektornya. Macam-macamnya, yang pertama adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin, ini kita sebut dengan anemogami. Kemudian penyerbukan yang dibantu oleh air, ini kita sebut dengan hidrogami. Yang ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh serangga, kita sebut dengan entomogami. Selanjutnya, penyerbukan yang dibantu oleh burung, ini kita sebut ornitogami. Kemudian penyerbukannya dibantu oleh kelelawar kita sebut dengan kripterogami. Kemudian penyerbukannya dibantu oleh siput kita sebut dengan malakogami. Dan yang terakhir adalah penyerbukan yang dibantu oleh tangan manusia. Ini disebut dengan antropogami. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang pembuahan ganda. Pada tumbuhan Angiospermae dikenal adanya pembuahan ganda. Kita lihat proses pembuahannya. Yang pertama diawali dengan proses polinasi atau penyerbukan. Apabila serbuk sari jatuh di kepala putik, maka serbuk sari ini akan melekat. Selanjutnya, serbuk sari ini akan membentuk buluh serbuk yang akan menuju ke bagian bakal biji. Sementara serbuk sari tadi yang di dalamnya berisikan 1 sel vegetatif dan 1 sel generatif, maka sel generatifnya akan membelah secara mitosis menghasilkan 2 sel sperma. Kemudian sperma 1 ini tadi akan membuahi sel telur atau ovum, dan sperma yang kedua akan membuahi KLS atau kandung lembaga sekunder. Sehingga pembuahan yang pertama terjadi antara sperma 1 dengan sel telur atau ovum akan menghasilkan zigot, dan pembuahan yang kedua terjadi antara sperma 2 dengan KLS atau kandung lembaga sekunder akan menghasilkan endosperma. Maka karena pembuahan ini terjadi 2 kali disebut dengan pembuahan ganda. Ini terjadi pada Angiospermae. Nah, ketika pembuahan itu hanya terjadi 1 kali atau tunggal, hanya membentuk biji, itu terjadi pada Gymnospermae. Sedangkan pembuahan ganda itu akan membentuk biji dan buahnya, ini terjadi pada Angiospermae. Inilah yang disebut dengan pembuahan ganda.
Baik, itulah tadi ulasan kita mengenai reproduksi pada angiospermae.